Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul pada pembelajaran online kali ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala mara bahaya bagi kita semua. Tidak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, junjungan kita, kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu dan barokah pada saat ini. Baik anak bapak semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang di bab 1, keutamaan dan keistimewaan Al-Quran, yang mana subbabnya yaitu A. Sejarah diturunkannya Al-Quran, B. Pengertian dan hakikat Al-Quran, dan C. Bukti kebenaran Al-Quran. Langsung saja kita membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 106, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua itu Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga itu Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kelima itu Muawiyah, yang keenam itu Zaid bin Sabit, yang ketujuh Ubay bin Ka'ab, yang kedelapan itu Khalid bin Walid, dan 9 itu Sabit bin Qais. Turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzul Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada 17 Ramadan 12 sebelum Hijriah, atau pada 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira pada saat beliau berusia 40 tahun. Al-Quran selesai diturunkan menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 Masehi, dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Urutan ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surah tersebut. Lokasi penurunannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surah yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Terus
Yang kedua itu di kota Madinah dengan jumlah surah 28 surah yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan itu dalam surah Madaniyah. Sejarah turunnya Al-Quran dibahas dalam 3 periode, yaitu sebagai berikut. Pada periode pertama, Rasulullah SAW menerima pertama sebelum beliau menjadi Rasul. Dengan wahyu pertama ini, beliau pada saat itu berada di Gua Hira. Dan yang menjadi perantara dalam penerimaan wahyu ini ialah Malaikat Jibril lah, yang disebut dengan Ruhul Amin, dengan membawa beberapa ayat Al-Quran, yaitu surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada periode pertama ini, Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam kepada keluarga terdekat. Setelah itu, turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Surah Al-Mudaththir ayat 1-2, yang memberikan petunjuk bagi Rasul untuk berdakwah lebih terbuka kepada masyarakat. Setelah turunnya Surah Al-Mudaththir ini, wahyu pun terputus. Beliau tidak pernah lagi menerima wahyu dalam waktu yang agak lama. Nabi merasa sedih dan gelisah selama masa terputusnya wahyu tersebut, karena di waktu itu justru tugas beliau teramat berat, di mana beliau memerlukan tuntutan-tuntutan dari Allah, apalagi untuk menghadapi rintangan-rintangan dari pihak yang memusuhinya. Kesedihan dan kekecewaan itu berakhir dengan turunnya wahyu berupa surah Ad-Duha yang menggambarkan dengan jelas penderitaan batin yang beliau tanggung dalam masa terputusnya wahyu, dan betapa pula Allah menghibur seorang hati Nabi Muhammad SAW, serta mengingatkan beliau pada masa lampaunya yang dahulunya adalah seorang yang kekurangan lalu diberikan kekayaan. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana harus bersikap pada anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periode pertama dari sejarah turunnya Al-Quran ini yaitu berlaku 4-5 tahun. Selama itu pula muncul berbagai reaksi dari masyarakat Arab, yang sebagian besarnya menentang dan sebagian kecilnya mendukung dari dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut. Periode kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran berlangsung itu sekitar 8-9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Pada masa tersebut, ayat-ayat Al-Quran di suatu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban prinsip penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Periode ketiga, pada periode ini itu periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah SAW mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Selama masa periode ketiga ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah.
Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kecukupan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Yang kedua itu pembahasan tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran sendiri menurut bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yakra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dalam dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Adapun istilah ini, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan suatu hal ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca dan dipelajari dan merupakan ajaran wahyu terbaik bagi umat Islam sendiri. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya yaitu ada 7. Yang itu pertama, 1 Alkitab. Dalam hal ini kitab yang artinya buku. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Akan tetapi kitab ini bukan buku yang biasa, akan tetapi kitab ini ialah kitab Al-Quran. Yang kedua itu Al-Furqan. Al-Furqan yang berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Terus yang ketiga itu ada Az-Zikr. Az-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia sendiri. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terus yang keempat itu ada Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk Al-Quran. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayat berisi petunjuk bagi manusia. Nama Al-Huda ini diambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Yang kelima itu Asifa. Asifa berarti obat atau penawar. Al-Quran dikatakan Asifa karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit hati dengan doa-doa yang terkandung di dalamnya. Nama Asifa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Yang keenam itu An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Dalam hal ini terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 40 yang artinya, barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Yang terakhir itu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan.
Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Nama ini diambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 1 yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang ketiga, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dalam hal ini, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ayat di atas ini menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menentang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menentang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Terus, seluruh Al-Quran berisikan 114 surah. Ketiga, menentang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Yang keempat, menentang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran. Akan tetapi, tandingan mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.